Oke, hari ini kita akan belajar mengenai mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, khususnya produksi. Nah, di sini itu dalam kegiatan ekonomi ada apa saja? Oke. Ada tiga: produksi, konsumsi. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas khusus untuk produksi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas distribusi dan juga konsumsi. Oke, hari ini kita khusus belajar mengenai pengertian produksi, faktor-faktor produksi, teori perilaku produsen, konsep biaya produksi, konsep penerimaan, sama laba masing. Proses menghasilkan barang. Oke, proses menghasilkan barang. Mantap. Ya, ada lagi yang mau jawab? Oke, silakan. Siapa namanya? Naufal. Absen? 23. Apa? Produksi adalah? Produksi merupakan suatu usaha atau kegiatan manusia untuk menciptakan, menambah, mengubah daya guna suatu benda dan jasa sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Oke, gak apa-apa. Intinya apa? Tanpa baca. Intinya? Ada yang tahu? Oke, gak apa-apa. Apa? Proses menciptakan barang untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Siapa namanya? Ismi Nomor? 9. Nah, betul ada teman kalian ya. Produksi itu menciptakan barang, membuat barang. Yang mana itu tujuannya untuk menambah nilai guna. Nilai guna itu apa sih? Misal kayu, tahu kayu kan ya? Kalau kayu dipotong-potong ya udah jadi kayu. Tapi kalau menambah nilai guna, kayu itu diproduksi, dibuat untuk jadi meja, jadi kursi, jadi tambahan manfaatnya. Nah, itu namanya menambah nilai guna. Coba yang sini baca. Produksi merupakan? Produksi merupakan suatu usaha atau kegiatan manusia untuk menciptakan, menambah, mengubah daya guna suatu benda dan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan. Terima kasih. Produksi itu merupakan suatu kegiatan manusia untuk menciptakan, untuk menambah, mengubah daya guna suatu benda maupun jasa ya, benda maupun jasa sehingga lebih bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, tujuan produksi di sini ada 5. Coba baca yang itu, Mas Keren Putih. Nah, itu. Tujuan produksi: 1. Menghasilkan barang atau jasa. 2. Meningkatkan nilai guna barang atau jasa. 3. Mendapatkan keuntungan. 4. Menciptakan lapangan usaha. 5. Memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan pasar internasional. Oke. Tujuan produksi menghasilkan barang atau jasa, pasti kan? Namanya menghasilkan, namanya membuat, menciptakan, pasti ada barang atau jasanya. Nah, yang kedua meningkatkan nilai guna ya, seperti tadi. Yang pertama jadi kayu, terus jadi meja, jadi kursi, kan tambah nilai manfaatnya. Yang ketiga mendapatkan keuntungan. Kalau ada kegiatan, kalau nggak ada keuntungan itu malas sekali orang. Pasti ingin mendapatkan money, ingin mendapatkan uang. Nah, tujuan produksi itu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang keempat menciptakan lapangan usaha. Kenapa kok bisa menciptakan lapangan usaha? Siapa yang mau jawab? Oke, boleh? Awal. Kenapa kok bisa? Itu ngapain? Itu gambar apa? Nah, faktor produksinya ada berapa itu? 4. Ada 4 apa aja? Keahlian, sumber daya manusia, modal, sumber daya alam. Jadi faktor produksi itu ada 4, ada sumber daya alam. Mengapa sumber daya alam menjadi faktor produksi? Karena kalau nggak ada sumber daya alam tidak bisa produksi. Nah, dalam ilustrasi tersebut ada contohnya sayuran, buah-buahan, sama bumbu-bumbu untuk bisa memproduksi masakan. Nah, kalau modal itu nggak hanya uang. Di sini kalau di ilustrasi ada kompor,
ada panci, ada celemek, ada sendok, itu juga modal. Kalau nggak ada itu semua, nggak ada barang itu, nggak ada modal itu, nggak bisa berproduksi. Terus yang ketiga ada sumber daya manusia. Gimana mau masak kalau nggak ada orangnya ya? Nah, berarti harus ada manusianya untuk memproduksi. Keahlian. Kenapa keahlian menjadi salah satu faktor produksi? Apa? Ada yang bisa nggak? Karena bisa memasak. Ada lagi? Apa? Kalau tidak ada keahlian tidak bisa melakukan sesuatu. Nggak bisa melakukan suatu produksi ya. Oke, makasih ya. Kenapa keahlian menjadi faktor produksi? Karena misalnya nih, tukang bangunan disuruh masak, bisa nggak? Pasti hancur ya? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau disuruh lebih ke restoran, disuruh masak, bisa nggak? Nggak bisa kan? Harus yang ahli. Kalau tukang bangunan disuruh masak, ya bukan bidangnya, nggak bisa. Iya. Cocok ya. Nah, untuk catatan buat kalian, ini faktor produksi itu dibagi dua. Ada faktor produksi asli, yaitu sumber daya alam dan juga tenaga kerja. Kalau faktor produksi turunan ada modal dan juga kewirausahaan atau keahlian. Nah, ini mulai ada rumus-rumusnya. Dan di sini teori perilaku produsen, fungsi faktor produksi. Secara matematis, fungsi produksi itu dapat ditulis pada kesamaan berikut, pada rumus berikut. Q sama dengan F dalam kurung C L R T. Keterangannya, kalau Q itu kuantiti, F itu function atau simbol persamaan fungsional, kalau C itu kapital, modal atau sarana yang digunakan, kalau L itu labor atau tenaga kerja, R itu resource atau sumber daya alam, dan T itu teknologi atau teknologi dan kewirausahaan. Nah, kenapa CLRT ini menjadi faktor produksi? Karena ini kalau nggak ada ini nggak mungkin bisa berproduksi. Faktor produksi ini bisa dikatakan dengan unit. Kalau input. Kalau hasilnya dinamakan output. Oke? CLRT ini sama dengan faktor produksi. Bisa dikatakan atau sinonimnya itu input. Terus kalau hasilnya itu output, kayak meja, kayak kursi, itu outputnya. Tapi betul nggak? Enggak kan? Nah, di sini ada teori perilaku produsen dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori produksi dengan satu faktor input yang berubah, menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Nah, di sini ada dua persamaan, ada MP itu MP itu kan jumlah produk ditambah total produk per L. Yang mana ini persamaan untuk pertambahan output yang dihasilkan dari pertambahan satu unit produksi variabel. Jadi ini persamaan ini untuk pertambahan satu unit. Dan kalau ini persamaan ini AP itu average product sama dengan total produk dibagi L. Persamaan ini untuk tenaga kerja, untuk pertambahan tenaga kerja. Kalau ini untuk produk, pertambahan satu unit produksi. Kalau ini untuk tenaga kerja. Oke? Nah, kalau nggak ngerti nanti ada lagi. Nah, kalau yang kedua ini teori produksi dengan dua faktor produksi input yang berubah. Di sini ada dua kurva. Yang pertama ada kurva isokwan dan yang kedua ada kurva isokos. Coba yang isokwan baca, Mbak. Memperlihatkan sebagai kemungkinan kombinasi produksi yang menghasilkan output atau tingkat produksi dalam jumlah yang sama. Oke. Kalau kurva isokos belakangnya? Menggunakan kombinasi faktor-faktor yang dapat dipilih dengan menggunakan sejumlah anggaran tertentu. Misalnya kos yang digunakan untuk modal dan harga tenaga kerjasama. Oke. Kalau kurva isokos itu untuk kesamaan dalam tingkat produksi dalam jumlah yang sama. Jadi tingkat produksi dalam jumlah yang sama. Nanti ada kayak kurva itu untuk produksinya. Jadi produksi yang sama. Kalau yang kurva isokos
produksi. Konsep biaya produksi coba baca Mas itu. Biaya produksi adalah suatu beban atau semua pengeluaran yang ditanggung oleh perusahaan atau produsen pada saat kegiatan produksi. Ada 7 konsep biaya produksi. Ada yang tahu nggak Pak? Kalau udah baca, insya Allah tahu satu aja. Ada yang tahu? Coba buka PPT-nya atau apapun lah buku, cepet-cepetan satu orang, 7 lagi. Di PPT ada. Di Google bisa terserah. Buku. Itu kok pasrah sekali ya? Bukan, HP-nya mati. Oh, oke oke. Ada yang menangkan? Apa? Biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya tetap rata-rata, biaya rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya marginal. Oke. Nah, itu kata Rahma ya. Yang pertama ini ada biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Nanti ada contohnya kalau kalian nggak ngerti. Ini rumus-rumus doang loh, bukan lagi. Untuk biaya tetap itu biaya yang dipertimbangkan meskipun perusahaan tidak berproduksi. Jadi meskipun perusahaan tersebut nggak produksi, ya harus tetap membayar. Contohnya itu kayak tagihan listrik, terus kontrak sewa tanah, sewa bangunan, terus gaji karyawan itu harus dibayarkan. Nah kalau biaya variabel atau variable cost itu biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan misalnya output. Misal ada penjahit itu menjahit baju 10 ada satu bajunya itu 10.000. Ya udah kosnya ini 10.000 dikali 10 gitu ya. Dan kalau karyawan tetap kerja nggak kerja ya segitu kan gajinya. Tapi kalau biaya variabel ini tergantung sama pekerjaannya, sama hasil produksinya. Tapi nggak sampai ini. Ketiga ini ada biaya total atau total cost. Enggak jelas ya. Biaya total merupakan biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi biaya total ini ya biaya semua biaya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, rumusnya itu atau persamaannya TC, TC ini total cost sama dengan Biaya total. fixed cost ditambah variable cost. Nah, kalau biaya rata-ratanya itu biaya total yang harus dikeluarkan untuk setiap unit produksi. Persamaannya itu ada average cost sama dengan total cost dibagi Q apa Q? Kuantitas. Nah, kalau yang kelima ini biaya tetap rata-rata atau average fixed cost itu biaya tetap rata-rata yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi. Nanti ada contohnya. Jadi rumusnya itu AFC atau average fixed cost sama dengan total fixed cost dibagi quantity. Nah, ini ada 6 dan 7. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost, yang mana itu merupakan biaya variabel untuk setiap unit yang dihasilkan, sama saja ya. Terus persamaannya average variable cost sama dengan total fixed cost untuk total variable cost dibagi quantity. Kalau biaya marginal, biaya yang merupakan tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Yang mana ini marginal cost sama dengan total cost N dikurangi total cost sebelumnya. Nah, kalian kalau mengerti di sini ada tabel, perhatikan jelas nggak? Mana nggak jelas ya?
Akan contoh satu ini ya. Ini sama aja loh nanti. PC total cost SC ditambah PC. Mana SC? Yang mana? Yang di ini kan? Oh maaf, kalau SC. CC mana ini kan? CC ditambah PC sebelumnya atau total cost sebelumnya sama dengan MC. MC ini berapa? 300 kelihatan nggak? Oh dari HP. Ini 300. Nah ini dari mana? Dari total cost ini yang 850 dikurangi berapa? 550. Kurang 550. Jadi berapa? 300. Itu pula sedikitnya ini. Kalau mau cari yang 250 ini, yang MC, berarti 1100 dikurangi 850. Nah, kenapa yang MC yang kuantitas 0 ini kok nggak ada? Kok straight? Kenapa kok straight? Karena tidak ada total cost sebelumnya, tidak ada angka sebelumnya ya, makanya straight. Nanti nggak dari sini, pokoknya dikurangi dari yang sebelumnya ya, total cost sebelumnya. Nah, kalau mau cari yang biaya rata-rata, AC sama dengan PC dibagi Q. Average cost sama dengan total cost dibagi kuantitas. Total cost mana AC? AC ini. AC-nya yang kuantitas pertama kan 850. TC dikurangi Q. Coba siapa yang mau jawab? Coba yang untuk pojok hitam yang sekarang. Nah, TC kurangi Q. Angkanya berapa tuh dibagi berapa? Kurangi dibagi. Ini AC. Gak paham. Kalau yang paham, oke? 850 dibagi 1. Ada yang jawab lagi? Gini, ini kan AC. Ya. Mau mencari AC, ini kan udah diketahui kan hasilnya 850. Tapi kalau nggak diketahui kan nggak tahu ini 850. Caranya gimana? Ada yang tahu? Bukan yang AC tadi gimana tadi? 850 dibagi 1. 850 nya dari TC. Nah, betul. Berarti ini yang TC ini dibagi 1. Ini juga gitu ya. Tinggal dibagi-bagi. TC-nya 1100 dibagi 2, 1300 dibagi 3, 1600 dibagi 4. Nanti hasilnya ditaruh ke AC. Paham? Nah, kalau biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Average fixed cost sama dengan fixed cost dibagi kuantitas. Sudah mau jelaskan? Coba. Mbaknya itu yang ya. Average fixed cost. Terserah mau yang mana? Mau yang average fixed cost angkanya berapa? FC-nya 550 berapa? Dibagi 4. 4-nya dari Q. Ini cari yang kuantitas yang pertama kan ya? FC ini 550, berarti kan 550 yang FC ini kamu tadi? Bukan yang mana? Oh yang 4 ini? Coba yang mana? Oh yang nomor 4. Ini kan FC dibagi Q. Berarti yang AC mana sih? FC yang nomor 4, ini kan ini. FC bukan FC. FC ini rumusnya kan FC. Nanti kamu cari yang FC. Berapa? 550 dibagi ini kuantitas. Berarti dibagi berapa?
550 dibagi 4 hasilnya 13.137,5 ya. Jadi dilihat rumusnya, dilihat ininya SC-nya. Kan SC-nya kalau ini udah diketahui kan, apa cuma tanya ini dari mana, kok bisa 550, kok bisa 183,3. Nah kalau nggak diketahui kan nggak tahu. Ya. Nah kalau mau cari ASC di mana? Nanti FC-nya berapa? 550 dibagi 1 kan ini 550 dibagi 2 Ya. sini gitu. Oke, nanti T. untuk yang biaya variabel rata-rata average variable cost dibagi variable cost per U. Coba yang pojok kanan. Gak kelihatan? Gak kelihatan? Wah, kamu duduk satu-satu dong. Ya. Pindah aja nggak apa-apa. Ayo, di depan situ. Dua kursinya nggak ada. Kursinya di bawah juga. Biar sama-sama ngerti. Average variable cost VT dibagi Q. Nah ini hasilnya, ini udah ditemukan hasilnya. Nah kalau misalkan nggak ada ini, gimana caranya? VC mana? Ini kan 300 dibagi 1. Berarti hasilnya 300. Untuk yang kuantitas kedua juga gitu. PC-nya berapa? 550 dibagi 2. Hasilnya 975. Itu ngerti? Ya. Situ. Nah, selanjutnya ini ada konsep penerimaan. Konsep penerimaan ini dibagi 3. Penerimaan total atau total revenue, yang mana penerimaan total yang didapatkan dari menjual produknya. Jadi penerimaan atau penghasilan semuanya dari penjualan produk. Nah, kesamaannya itu TR atau total revenue sama dengan P. Apa P? Produk. Produksi. Kayak Pak tadi apa? Produksi. Harga, price. Dikali Q, kuantitas. Nah, ini yang kedua, penerimaan rata-rata atau average revenue. Yang mana penerimaan rata-rata kesatuan produk yang dijual, jadi cuma satu produknya aja, ya penerimaan rata-rata satu produk. Hasilnya rumusnya itu average revenue PR total revenue dibagi Q, atau ini rumusnya sama aja, kalau pakai ini juga bisa, pakai ini juga bisa. Yang ketiga, penerimaan marginal atau marginal revenue. Penambahan penerimaan total akibat penambahan jumlah barang yang dijual. Rumusnya NR atau marginal revenue sama dengan total revenue dikurangi total revenue sebelumnya. Kalau gini paham nggak? Nggak paham kan? Nah, Yang kayak tadi itu. apa? Yang kayak tadi. Yang kayak tadi ya. Ini ada rumusnya. Ayo coba dong jelaskan yang ini, coba. Yang belakang. Nah, coba jelaskan yang PR ini. P dikali A. P dikali I. Terserah mau yang mana, mau apa yang berapa? Kualitas yang berapa? 400 Bentar. 400 dikali 1. 400 kali 1. Yang depannya 300 kali 2 kali 2 390 ya. 390 dikali 2. 2. kali 2 Hasilnya 780. itu pula selanjutnya ya. Ini dikali ini dikali ini gitu ya. Ya. Paham nggak sih? Paham. Ini ada penerimaan marginal atau marginal revenue. Rumusnya itu total
TikTok. 360. Jadi 1140 dikurangi 780, ini hasilnya 360. Ini juga 780 dikurangi 400, ditaruh sini, ya, ditaruh yang 780 ini, tadinya 780. Nah ini kenapa kok kosong? Ya karena nggak ada angka sebelumnya. TR ini nggak ada angka sebelumnya. Gitu. Itu pula selanjutnya. Sampai yang kuantitas 9 juga gitu, 2880 dibagi 2640, hasilnya 240. Paham? Nah ini coba AR sama dengan TR per Q. TR-nya 400, Q-nya 1, AR-nya 400. TR-nya 400, Q-nya 1, Q-nya 400. Ada lagi yang itu, Mbak? Nah, yang itu, yang kuantitas kelima. Yang kuantitas kelima ini ya. Rumusnya berapa? TR per Q. TR-nya mana? Berarti dibagi Q. Q-nya berapa? Ini Q-nya ini kan 1800. Q-nya berapa? Nah, itu paham. Jadi tinggal masukin aja AR. Ini AR. Nggak ketemu ya? Kalau nggak ketemu gimana? Ini rumusnya. TR dibagi Q. TR-nya mana ini? 400 dibagi Q. Q-nya berapa? Hasilnya 400. Yang kuantitas kedua juga gitu. 780 dibagi 2. Hasilnya 12 selanjutnya. Paham? Nah ini materi terakhir. Jebret. 10. Nah ini ada laba maksimum. Profit atau laba yang didapatkan dari kelebihan penerimaan dari biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi keuntungan ya. Keuntungan itu pendapatan yang lebih besar dari pengeluarannya. Paham? Nah, jadi kalau pendapatanku, kalau aku mau produksi apa ya? Produksi papan, aku ngeluarin biaya 1000. Nah, pendapatanku dari jual ini itu 2000. Nah, itu yang namanya laba maksimum. Oke? Nah, keuntungan maksimum perusahaan berada pada saat MR sama dengan MC. MR ini marginal revenue. Margin ada itu enggak? Marginal revenue. MC. Marginal. Di sini kan jika dapat keuntungan maksimum, perusahaan itu harus berada pada MR sama dengan MC. Berarti penerimaan sama dengan biaya. Oke? Nah, pada saat penerimaannya itu lebih besar dari biaya, berarti mendapatkan keuntungan ya. Nah, kalau lebih kecil, iya, jadi harus mengurangi produksinya. Berarti rugi, percuma kalau produksi banyak-banyak tapi rugi ya. Nah, ini ada rumusnya. Ini yang diketahui itu hanya kuantitas, harga, TR, total revenue, dan juga total cost PC.
Nah ini yang keuntungan, yang ATC, MR, MC ini dicari. Yang kosong seharusnya kosong, tapi ini udah diketahui. Ya, udah dijawab. Nah keuntungannya, coba siapa yang mau jawab keuntungan dapat dari mana? Coba ini Mas yang jawab kan? Nah keuntungan ini dari mana? Poin 4. Poin 4 rumusnya ada di atas. PR dikurangi TC. Berarti berapa? 21 siapa namanya? Nanti kalau mau jawab buka aja ya. Tadi bagian siapa? Ratakan aja nanti. Tak satu-satu. Nah, jadi untuk mendapatkan keuntungan itu PR atau lebihnya dikurangi dari kampusnya. Kalau 1 ini juga gitu, 40 dikurangi 36. 57 dikurangi 64. 13. Untuk ATC coba Mas Jum. ATC rumusnya TC dibagi kelihatan 21 yang mana? 25 Dari 5 dibagi 1 ini ya. Oke, hasilnya 25. Terus lain ini? 2. Jadi ini dibagi ini dibagi ini gitu ya. Tapi yang sesuai, yang sama ini, yang garisnya sama. Terus MR, marginal revenue-nya. Bayar kacamata? Tulisnya yang bawah. Total revenue sebenarnya total revenue sebelumnya. Jadi yang atasnya. 44. Yang ini ya? Ya. Yang total 25 satu ini ya? TR. Oh, 40 dikurangi 21. Berapa Mbak? 40 Dikurangi 21. dikurangi dikerasin. Iya, berapa? 10. Berapa? 40 Dikurangi 21. ke 1. Pede aja ya kalau ngomong ya, keras. Hasilnya 11 ini dari mana? Maaf, 19 ini dari mana? Kan TR kurangi TR sebelumnya. Berarti ini kan TR. Ya. Berarti 40 kurangi 21. Ini juga gitu, 17 dari mana? Ya. Ya dari ini juga gitu. Ya. 3 ini dari mana? Ya dari 120 dikurangi 17. MC marginal cost. Siapa yang mau jawab? Siapa yang jawab? Siapa namanya? Sirajul Anwar. Anwar. Persen? 29. Berapa? 36 dikurangi 25. 36 ini. Ya. Kurangi 25. 25. 19. Ah. Oh, 11. 11. MC. Marginal costnya, total cost dikurangi total Total cost cost sebelumnya. sebelumnya. Berarti ini kan total Ya. cost. 36 25 11. Kalau banyak, coba yang kuantitas ke-8. Ke-8. Yang MC. Yang MC. ini HTC. Dikurangi 81. Hasilnya 6. paham nggak? Paham. Ada yang nggak ngerti nggak? Ya, untuk minggu depan
tapi bab yang Itu. masalah ekonomi, sistem ekonomi. Berarti kalau minggu depan kalian online atau offline? Online, enak kan? Bisa buka HP.